Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam surat bisnis dan di mana dari jenis surat bisnis sudah pernah kita lakukan atau kita mengerjakan latihan menulis surat bisnis. Jenis surat bisnis ada surat perkenalan, surat yang dibuat oleh penjual kepada calon pembeli dengan tujuan untuk memperkenalkan produk atau barang yang dimiliki. Yang kedua, surat permintaan penawaran dibuat calon pembeli kepada pihak penjual. Ketiga, surat penawaran yang dibuat oleh pihak penjual kepada pemesan berdasarkan surat permintaan penawaran dan atas dasar inisiatif penjual. Jatuhnya adalah surat penawaran sama dengan surat promosi. Yang keempat, surat pesanan, surat yang dibuat oleh pihak pemesan atau pembeli kepada pihak penjual beberapa barang yang diinginkan. Surat balasan adalah respon dari pihak penjual atas pesanan yang diinginkan oleh pihak pembeli dengan memberitahukan atau mengkonfirmasikan pesanan tersebut. Yang keenam, surat tuntutan. Surat tuntutan adalah atau surat klaim adalah surat yang terjadi bila salah satu pihak merasa dirugikan. Lalu ada surat penagihan, yaitu surat penagihan yang dibuat oleh penjual kepada pembeli atau pemesan bila pemesan lalai melakukan pembayaran. Yang kedelapan adalah penangguhan pembayaran, yaitu surat yang dibuat oleh pemesan meminta kepada pihak penjual untuk menangguhkan pembayaran. Yang kesembilan adalah surat referensi dagang dan referensi bank. Surat referensi ini diperlukan jika calon pembeli atau nasabah merupakan pihak yang baru pertama kali melakukan transaksi jual beli dan pembelian barang yang dilakukan adalah secara kredit. Maka untuk mengetahui kredibilitas dari pihak pembeli, pihak penjual secara diam-diam tanpa sepengetahuan pihak pembeli meminta referensi kepada pihak-pihak yang direkomendasikan di dalam surat pesanan kredit yang disertakan dengan referensi. Hal ini untuk mengetahui kredibilitas dari pihak pembeli. Selanjutnya adalah contoh kasus jual beli karena adanya permintaan dan penawaran. Saya ambil contoh di sini adalah penjual mengirimkan surat perkenalan kepada calon pembeli. Selanjutnya calon pembeli mengirimkan surat permintaan penawaran kepada pihak penjual, lalu pihak penjual membalas atau menjawab surat permintaan calon pembeli dengan membuat surat penawaran. Selanjutnya, berdasarkan surat penawaran tersebut, pihak pemesan atau pembeli melakukan pemesanan atau pembelian kepada pihak penjual. Selanjutnya, pihak penjual akan melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan barang yang diinginkan oleh pihak pemesan. Berikutnya adalah contoh kasus pengiriman pesanan. Pertama, setelah pemesanan disetujui oleh pihak penjual, maka pihak penjual akan melakukan pengiriman pesanan sesuai dengan kesepakatan, yaitu menggunakan jasa pengiriman atau pengangkutan. Selanjutnya, barang dikirim dan diterima oleh pihak pembeli. Selanjutnya, pihak pembeli akan melakukan pengecekan dari barang pesanan. Jika barang pesanan tidak sesuai dengan keinginan pihak pembeli, maka pihak pembeli akan melakukan atau mengajukan tuntutan atau klaim kepada pihak penjual. Selanjutnya, contoh pesanan secara kredit. Pembelian atau pembeli melakukan pesanan dengan cara kredit, yaitu ada beberapa pesanan yang dia inginkan, tapi karena keterbatasan dana, maka pihak
pembeli akan mengajukan pesanan dengan pembayaran secara kredit. Selanjutnya, jika pesanan yang dilakukan secara kredit disetujui oleh pihak penjual, maka barang tersebut akan siap dikirim. Selanjutnya, pihak penjual memiliki kewajiban untuk melakukan penagihan kepada pihak pembeli. Dan pembeli akan merespon penagihan yang diberikan oleh pihak penjual. Selanjutnya, jika pembeli tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau jatuh tempo pembayaran, maka pihak penjual akan melakukan penagihan berulang-ulang sampai dengan batas ketentuan atau toleransi yang menurut penjual sudah cukup. Jika toleransi yang diberikan oleh pihak penjual tidak juga diindahkan oleh pihak pembeli, maka langkah selanjutnya atau keputusan yang diambil oleh pihak penjual sesuai dengan kesepakatan perjanjian, maka permasalahan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Berikut ini adalah informasi yang tercantum dalam surat perkenalan. Pertama, nama perusahaan dan bidang usaha atau kegiatannya. Kedua adalah gambaran kemampuan yang dimiliki atau tenaga ahli dan peralatan yang dipakai. Yang ketiga, harapan dan prospek yang dikehendaki oleh penjual. Yang keempat ini hanya khusus jika surat perkenalan ini ditujukan kepada instansi pemerintah, maka kita harus menyertakan dokumen pendukung. Di antaranya adalah surat izin atau SIUP dan NPWP. Berikut contoh surat perkenalan yang kita tujukan kepada perusahaan swasta. Di paragraf pertama akan memuat tentang nama perusahaan dan bidang usaha atau kegiatannya. Contoh, dengan ini kami memperkenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang kitchen equipment stainless steel fabrikasi. Kami telah banyak mendapatkan kepercayaan untuk membuat produk yang dipakai di beberapa hotel, restoran, rumah sakit, dan pabrik obat di Jakarta maupun di luar Jakarta. Selanjutnya, yang kedua, gambaran kemampuan yang dimiliki atau tenaga ahli dan peralatan yang dipakai. Contoh, untuk memberikan gambaran tentang produk kami bersama surat ini, kami sertakan brosur yang berisi penjelasan garis besar spesifikasi barang-barang yang kami produksi. Jika Bapak menginginkan penjelasan secara rinci, silakan dapat mengontak kami pada nomor telepon yang tertera pada kop surat ini. Dan petugas kami akan menemui Bapak untuk memperkenalkan aneka produk kami. Yang ketiga adalah harapan dan prospek yang dikehendaki oleh pihak penjual. Contoh, kami berharap dengan perkenalan ini dapat menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan Bapak. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Demikian sudah paparan yang telah saya sampaikan mengenai jenis-jenis surat bisnis. Saya dapat simpulkan bahwa surat bisnis merupakan salah satu bentuk surat resmi yang dibuat untuk kegiatan bisnis. Sehingga walaupun penggunaan surat bisnis secara paperless sudah mulai berkurang karena kemajuan teknologi, orang lebih menggunakan fasilitas teknologi untuk pengiriman surat. Namun demikian, tetap dalam penulisan surat harus memperhatikan pola tata bahasa agar penjelasan atau informasi yang disampaikan mudah dimengerti. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Arigatou gozaimasu.